April hingga Mei 2019, nilai tukar rupiah cenderung tertekan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah hingga terus bergerak di kisaran atas Rp16.215 per dolar. Pada sore ini bersama kami, Pak Luman Toyo, pengamat komoditas dan mata uang. Selamat sore Pak Luman. Mohon waktu sebelumnya. Ya, selamat sore Pak. Baik. Cukup memungkinkan jika melihat dari kekhawatiran ini bersifat global ya, memang ini yang ditawarkan di market. Jadi kalau kita lihat meskipun masih belum ada gejolak. Saya pemirsa, pada pembukaan perdagangan pasar valuta hari ini, pasca libur panjang, nilai tukar rupiah pun turun hingga melampaui 16.100 per dolar. Baik, di sini pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. Baik, diawali pada pertengahan April tahun 2024 di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yaitu sebesar Rp16.250. Namun pada awal Mei tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp16.080. Hal ini, penurunan nilai tukar rupiah ini disebabkan oleh adanya konflik antara Israel dan Iran, di mana dengan adanya permasalahan ini menyebabkan adanya penurunan produksi dan distribusi minyak serta penguatan indeks dolar Amerika terhadap tingginya tingkat suku bunga oleh acuan The Fed. Menurut pakar ekonomi Universitas Airlangga mengatakan bahwa permasalahan ini berdampak bagi utang luar negeri dan juga bidang impor, di mana harga impor termasuk minyak akan menjadi naik dan berdampak bagi kebijakan subsidi BBM. Di mana jika subsidi BBM tidak dinaikkan, maka harga BBM akan melonjak sehingga dapat berdampak dan berimbas bagi biaya-biaya transportasi dan juga bahan-bahan yang menggunakan bahan bakar minyak tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak bagi utang luar negeri, di mana utang luar negeri akan lebih mahal untuk dibayar serta berimbas terhadap tekanan APBN dan sektor swasta. Di sektor keuangan, jika inflasi tinggi, maka akan meningkatkan suku bunga dan ini akan meningkatkan biaya modal untuk perusahaan industri. Jadi, konflik Iran dan Israel ini bermula ketika Israel melakukan penyerangan terhadap konsulat jenderal Iran di Damaskus pada bulan April kemarin tahun 2024. Serangan dari Israel itu membuat si Iran merasa terancam sehingga negara Iran melakukan penyerangan balik atas serangan yang dilakukan Israel. Karena konflik dari Iran dan Israel ini tidak kunjung selesai atau tidak kunjung mereda, itu akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenapa demikian? Dikarenakan Iran merupakan produsen terbesar di negara yang melakukan produksi minyak mentah ke negara-negara lain, sehingga adanya konflik tersebut akan memicu keterlambatan produksi minyak mentah yang nantinya akan disalurkan ke negara lain. Adanya kenaikan harga minyak mentah itu otomatis akan meningkatkan inflasi pada negara-negara lain. Contohnya itu Indonesia. Dengan adanya kenaikan minyak mentah dari akibat konflik Iran dan Israel itu akan memicu adanya defisit fiskal dan pelemahan nilai kurs rupiah. Berdasarkan data yang saya peroleh, itu nilai tukar rupiah itu menurun akibat adanya kenaikan harga minyak mentah, yakni adanya penurunan sebesar 0,267%, yakni dari ke level 16.220 rupiah per dolar, hingga hal tersebut menyatakan bahwa nilai tukar rupiah merosot sebesar 5,62%. Adanya konflik dari Iran dan Israel itu akan menyebabkan The Fed mengambil tindakan menetapkan suku bunga di level yang tinggi, yakni sebesar 5,2% hingga 5,50%. Dari sikap The Fed tersebut, itu membuat Indonesia ikut mengambil kebijakan untuk menetapkan suku bunga di level yang tinggi, yakni sebesar 6%. Kenapa demikian? Itu dikarenakan Bank Indonesia juga ingin menjaga nilai tingkat inflasi itu agar tidak terus menaik, sehingga itulah kenapa tingkat suku bunga berada di 6%, agar tingkat inflasinya bisa menurun.
Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih Rani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi nilai tukar terhadap COVID-19. Pada pandemi COVID-19 memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, sejalan dengan memperlakukan dan pemerintah itu membuat beberapa kebijakan seperti penutupan sekolah, WFH, pembatalan event, dan pemberlakuan PSBB yang menyebabkan perekonomian di Indonesia itu semakin menurun atau semakin anjlok. Jadi untuk selanjutnya, pada perekonomian, nilai tukar itu merupakan variabel penting dalam ekonomi, dikarenakan nilai tukar itu dapat mempengaruhi perekonomian pada suatu negara, contohnya itu Indonesia, yang dimana pada saat nilai tukar di Indonesia, nilai tukar rupiah di Indonesia itu terhadap dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan, maka perekonomian di Indonesia itu juga akan ikut meningkat atau membaik. Begitu juga sebaliknya, jika nilai tukar rupiah pada dolar Amerika Serikat di Indonesia itu mengalami penurunan atau depresiasi, maka perekonomian di Indonesia itu akan buruk atau mengalami penurunan. Untuk selanjutnya ada contoh grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi pada pandemi COVID-19 berlangsung pada 2 Maret sampai 30 Maret 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu tercatat mengalami penurunan atau depresiasi sebesar 2,75% sampai 4,57%. Sebelum naiknya nilai dolar Amerika Serikat akibat dari COVID-19, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat pada bulan Januari sampai bulan Februari pada negara Indonesia itu berkisaran sebesar 13.572 sampai 14.347 US dollar. Kemudian nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat mulai mengalami pelemahan pada pertengahan bulan Maret sampai akhir bulan Mei dengan kisaran 14.000 hingga 16.000 US dollar. Lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai terkoreksi kembali pada awal bulan Juni hingga akhir bulan September dengan kisaran sebesar 13.870 hingga 14.900 US dollar. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada posisi rentan selama COVID-19 akibat dari ketidakpastian di pasar global yang memicu sentimen negatif terhadap investor untuk mengalirkan dana ke negara lain dibandingkan ke negara Indonesia. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian Bank Indonesia adalah bank sentral yang ada di Indonesia, sehingga Bank Indonesia ini harus terus bersinergi dengan pemerintah guna memaksimalkan segala usaha masyarakat dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Bank Indonesia ini juga harus terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menangani masalah COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, adapun beberapa peran kebijakan moneter yang dilakukan dan ditetapkan untuk menangani masalah COVID-19 ini oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama adanya kebijakan stabilitas rupiah oleh Bank Indonesia selama COVID-19. Masalah kebijakan stabilitas rupiah selama COVID-19 dihadapkan oleh beberapa tantangan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian pasar keuangan global yang mengakibatkan adanya peningkatan perilaku risk of investor global, yang dimana perilaku ini mengakibatkan adanya aliran dana global dengan penyesuaian terhadap keuangan global dan komoditas yang dianggap aman, yang dimana
mana hal ini dapat mengakibatkan adanya penekanan nilai mata uang rupiah ke negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan kedua yaitu kebijakan pembelian surat berharga negara dalam rangka sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal moneter. Kebijakan pembelian SBN ini dilakukan pemerintah guna mengatasi likuiditas nilai uang yang rendah selama pandemi COVID-19 dengan melakukan kebijakan yang akomodatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir ada saran kebijakan moneter pada masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19. Dalam gejolak ekonomi, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia harus tetap menjalankan kebijakan sinergi bersama dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan tercapainya tingkat inflasi yang diharapkan. Selanjutnya, melakukan kebijakan dengan meningkatkan likuiditas melalui pembelian SBN atau surat berharga negara dari pasar sekunder. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai tukar rupiah yang terjadi pada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa mengenai pandemi COVID-19, dan yang kedua yaitu konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia saat awal pandemi, di mana nilai tukar rupiah mengalami depresiasi signifikan, yang dimana pada Maret 2020 rupiah terdepresiasi hingga mencapai Rp16.000 per dolar AS, dan pada akhir Maret 2020 nilai tukar rupiah mencapai Rp16.367 per dolar AS. Seiring meredanya kepanikan pasar keuangan global, April 2020 itu mengalami kekuatan sebesar 4,35%, sehingga pada bulan Mei itu nilai tukar rupiah mencapai kestabilan, di mana kestabilan angka mencapai Rp14.000 per dolar AS. Depresiasi ini hanya bersifat jangka pendek dan nilai tukar mulai stabil setelah meredanya kepanikan pasar. Sedangkan pada konflik Israel dan Iran, nilai tukar itu mengalami pelemahan signifikan, yang dimana pada data 16 April 2024 saat terjadi serangan balik Israel dan Iran itu menembus angka Rp16.000 per dolar. Sedangkan pada 19 April 2024 saat terjadinya konflik di mana Israel dan Iran itu menembus angka Rp16.280 per dolar AS. Konflik ini meningkatkan ketidakpastian global. Dengan adanya konflik ini, nilai tukar rupiah pada bulan Mei 2024 secara bulanan menguat sebesar 1,66%, dan setelah pada April 2024 melemah sebesar 2,49%. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh dampak positif terhadap respon bauran kebijakan moneter Bank Indonesia pada April 2024 yang mendorong aliran masuk modal kas keluar sebesar 4,2 miliar dolar AS pada bulan Mei 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama adalah bahwa selama pandemi COVID-19 ini nilai tukar rupiah mengalami depresiasi signifikan sebelum akhirnya menguat. Sementara pada saat konflik Israel dan Iran itu nilai tukar rupiah mengalami penguatan setelah melemahnya pada bulan sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tingkat suku bunga antara dua kejadian, yaitu saat COVID-19 dan saat adanya konflik geopolitik antara Iran dan Israel. Di mana saat COVID-19 pada rapat Dewan Gubernur di tanggal 13 dan 14 April 2020, di mana Bank Indonesia memutuskan ketetapan untuk mempertahankan BI 7DFR ini sebesar 4,50%, yang dimana kebijakan ini menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian perekonomian yang membuat pasar keuangan global itu sangat tinggi. Meskipun ada ruang penurunan suku bunga karena rendahnya tekanan inflasi dan turutnya mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peristiwa konflik geopolitik antara Iran dan Israel, di mana The Fed atau Bank Sentral AS diperkirakan akan lebih lama menahan tingkat suku bunga di level yang tinggi karena itu akan menahan inflasi di AS itu sendiri. Sedangkan jika misalnya The Fed itu menahan tingkat suku bunga yang tinggi tersebut, maka orang-orang investor global itu akan lebih tertarik untuk menaruh uangnya di pasar AS itu sendiri. Dengan adanya konflik ini, suku bunga pasar uang tetap bergerak, namun pada BI rate sebesar 6,05% dan suku bunga SRBI-nya pada tenor 3, 6, dan 12 bulan itu berada di level yang berbeda-beda, yaitu sebesar 7,29%, 7,38%, dan 7,48%. Dan meskipun itu ketegangan geopolitik ini memanas di awal April 2024, kondisi ini berdampak positif pada tertahannya penguatan dolar AS secara global dan menurunnya yield US Treasury. Dengan demikian, perbedaan utama adalah bahwa selama pandemi COVID-19 ini, BI itu mempertahankan suku bunga di tingkat yang rendah sebesar 4,50%, sedangkan sejak kondisi pada konflik geopolitik antara Iran dan Israel itu, yaitu suku bunga pasar uang dan SRBI itu pada tingkat yang lebih tinggi sebesar 6,05% dan 7,29% sampai 7,48%.